tidak aman. Tinggal di bawah jaringan listrik itu tentunya akan mengakibatkan berbahaya gitu ya. Ya, itu harus kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa apabila dilakukan dalam hal yang benar, range yang benar, itu tentunya tidak akan menimbulkan efek samping seperti itu. Malah justru akan menghadirkan manfaat yang banyak di kehidupan masyarakat. Baik. Berarti memang harus benar-benar ada perhatian ya Pak ya mengenai listrik. Karena ya listrik itu pasti digunakan oleh masyarakat. Kadang-kadang gini, masyarakat tahunya listriknya hidup gitu ya Pak ya. Tapi mereka kadang-kadang tidak secara umum kadang-kadang mikirnya ini listrik harus hidup, tapi terlepas dari itu memang yang namanya bahaya dari listrik itu sendiri terabaikan Pak, bukan mereka tidak melihat tapi semacam terabaikan akibat hanya menuntut untuk memakainya saja tadi. Baiklah, mungkin ini kita tanya dulu dengan Pak Epran ya. PLN Unit Pelaksana Transmisi Palembang dan ULTG Bombaru atau yang disebut dengan UPT Palembang. Nah, kalau boleh dikatakan bahwa PT PLN Persero ini memang bergerak di bidang apa, Pak? Kalau kami sendiri itu bergeraknya di bidang kami itu ada dibagi 3 kan sebenarnya. Dari PLN itu ada pembangkitan, ada transmisi, ada distribusi. Nah, kalau kami di UPT Palembang ini itu di bagian transmisi. Nah, kami sering menyebutnya itu di bagian penyaluran. Nah, jadi di bagian penyaluran ini kami itu membawahin beberapa GI dan tower-tower transmisi yang tinggi-tinggi yang ada sekarang itu ada kalau di Palembang ini sekitaran ada beberapa tegangan ya yang kita kelola itu ada 70 kP, 150 kP, 275 sama sebentar lagi akan masuk 500 kP. Nah, kalau dilihat dari segi pemanfaatannya memang kita melaksanakan untuk penyaluran tegangan tinggi. Beda dengan lagi yang distribusi. Kalau distribusi kan itu udah dari tiang-tiang terus ke rumah-rumah. Nah, itu yang ini. Berarti ini semacam apa ya kalau SUTET itu ya? Iya, betul. SUTET. Disingkat SUTET ya? SUTT atau SUTET sama ini. Atau SUTET ya. Karena tahunya SUTET aja Pak ya, tapi artinya itu apa gitu kan. Dan memang beda ya Pak ya, bentuk SUTET sama yang di dekat-dekat rumah gitu ya. Beda, makanya tadi udah saya sebutkan tadi kan kita di PLN itu ada 3 kan, jadi kami itu yang di bagian transmisi, nah itu yang kami sebut tadi di bagian penyalur, jadi yang mengelola SUTET atau SUTT. Nah itu memang kalau dari segi pemanfaatannya kami tidak bersinggungan langsung sama masyarakat. Beda lagi sama ininya. Ada penelpon? Baik, ini ada telepon, kita coba angkat dulu. Selamat sore. Halo. Iya, boleh dicoba lagi nanti ya. Silakan dicoba lagi untuk yang ingin telepon, silakan untuk berpartisipasi mendengar untuk yang ingin bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita di line WhatsApp 0821 7927 atau di telepon 0711 369977. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Abbas. Iya, Oma. Oma. Mau bertanya boleh Bang ya? Boleh Oma, silakan Oma. Ada ini narasumber kita dari PLN nih, silakan Oma. Iya, justru itu Bang, makanya pengen ada pertanyaan gitu. Silakan Oma. Terima kasih Bang Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para narasumber, selamat sore ya. Sore. Kalau nggak salah tadi Pak Epran sama Pak Abrori ya. Iya, ini pertanyaannya Bapak-bapak ya. Sebenarnya sih udah sering mau bertanya tapi belum
belum tuntas di hati Belum jawabannya sempat, ya. gitu ya. Sebenarnya arus pendek itu yang menyebabkan kebakaran itu apa? Oke. Boleh ya, kayaknya banyak loh pertanyaannya, boleh ya Bang Abbas Boleh ya? boleh Oma, silakan Oma. Iya, itu pertama, arus pendek tadi ya. Terus yang kedua, kalau amper yang di rumah, amper namanya itu Pak ya? Pak Epran? Yang di rumah. Yang di rumah itu Yang di rumah? suka bunyi-bunyi gitu. Oh gitu. Oke. Itu bahaya apa bukan? Suka bunyi-bunyi gitu ya Oma ya? Iya, suka bunyi-bunyi gitu. Jadi kadang-kadang Oma takut gitu Bang Abbas. Ini bahaya apa bukan? Tapi lama-lama hilang gitu. Oke. Ada Itu lagi? yang kedua. Ada lagi Terus yang Oma? ketiga ya, kalau kita menghidupkan mesin air yang di sumur itu kan terbuka gitu ya, tidak ditutup gitu. Mesinnya juga tidak ditutup tanpa ada pelindung atap-atapnya gitu ya. Nah, selagi turun hujan, kita menghidupkan mesin itu bahaya apa tidak gitu. Oke. Berarti Nah, ini sering Oma lihat loh, apa artinya itu Bapak? Yang di kabel-kabel itu seperti sarang-sarang laba-laba itu, apa sih artinya itu gitu. Kayak bola-bola juga ya. Oke. Ya kalau Oma lewat gitu Bang Abbas yang melihat ini apa sih artinya ini gitu ya. Nah, yang di kabel-kabel itu loh Bang Abbas. Iya, lambang kayak ini ya, kayak sarang laba-laba itu ya Oma ya? Iya. Kalau putih-putih kayak gitu, apa sih artinya gitu. Jadi Oma suka menganalisa sesuatu gitu. Ini apa ya gitu. Kalau ngeliat sesuatu itu, apa ini gitu. Oke. Yang terakhir nih ya. Oke Oma. Yang terakhir. Nah, itu juga ya, kalau kita lewat di jalan-jalan itu kabel-kabelnya itu berantakan perasaannya, itu bahaya apa enggak sih Pak? Seperti yang di Palembang itu, jalan apa itu ya, ya lah sampai dekat ke jalan itu kabel-kabel itu gitu, apa gunanya itu ya? Baik. Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya. Itu aja Oma. Iya Oma. Terima kasih penjelasannya Bapak narasumber ya. Terima kasih Bang Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Anah di Prabu Mulih nih ya, berarti. Ini borongan nih Bang. Jadi yang pertama tadi mengenai arus pendek ya. Iya. Apakah arus pendek ini yang sering terjadi menjadi salah satu penyebab kebakaran gitu ya. Kemudian tadi ada ampere yang suka bunyi-bunyi, apakah ini berbahaya atau tidak. Kemudian menghidupkan mesin air ya, pada saat hujan tanpa pelindung. Kemudian juga ini kayaknya lebih ke Pak Abrori ya. Oke, ada lambang mirip sarang laba-laba tadi itu yang ada di mana nih? Di kabel atau di mana itu? Ya, sering kita lihat. Sering dilihat ya. Kan di tiang-tiang listrik itu kan. Oke. Spiderman habis lewat. Satu lagi ini mengenai kabel yang berantakan ya. Ini sudah jadi pemandangan umum sebenarnya Pak ya. Oke, silakan. Umum lagi sih silakan mungkin Pak Abrori atau Pak Epran yang akan menjawab satu-satu. Baik, terima kasih Mas. Saya akan coba menjelaskan sedikit ya sama ini. Nah, pertama tadi yang masalah harus pendek ya. Iya, harus pendek. Kalau sebenarnya dari PLN itu cuma sebatas ampere meter atau sering disebut juga orang itu kWh meter. kWh, oke. Nah, untuk bagian ke dalam itu dari kWh meter sampai ke lampu, stop kontak segala macam itu sudah tanggung jawab pemilik rumah, bukan lagi penanggung jawab PLN. Tetapi sebelum PLN memasang kWh atau ampere meter yang di rumah itu biasanya kita menyuruh ada satu lembaga yang di bawah PLN juga itu yang namanya AKLI. Nah, AKLI itu yang mensertifikasi apakah instalasi di rumahnya itu layak dikasih tegangan atau tidak. Nah, balik lagi yang ke masalah kebakaran tadi, karena banyak mungkin masyarakat yang masih awam ya masalah listrik itu kan kita nyebutnya sering ada stop kontak. Nah, itu kadang pemakaiannya itu kadang berlebihan. Jadi satu stop kontak itu nanti dipasang kalau orang Palembang nyebutnya itu cabang ya. Nah, cabang itu kadang numpuk-numpuk, ada 3, ada 4, ada 5 kadang. Nah, itu kalau dari PLN sebenarnya tidak menganjurkan untuk
banyak menggunakan cabang-cabang itu karena dengan adanya banyak cabang itu nanti kan akan menimbulkan panas. Nah, dengan adanya panas itu pengamannya atau sering kita sebut tadi ampere meter tadi tidak mencukupi atau belum sempat dia memutuskan. Nah, itulah yang menjadi penyebab terbakarnya itu tadi. Berarti ini yang namanya arus pendek tadi, Pak ya? Iya, arus pendek itu. Terus juga ada juga mungkin yang orang awam ya yang belum ngerti atau gimana, mereka langsung nyambung aja mungkin kan, nyolok aja nanti di stok kontak ini atau nanti di instalasi atas itu mereka langsung cantol aja gitu kan. Dan tidak ada standar atau tidak ada sertifikasi dari ahli tadi. Nah, itu juga yang menyebabkan kebakaran juga. Itu salah satu penyebabnya ya. Iya. Baik. Sebelum kita ke jawab yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, ini masalah yang nyatut tadi ya Pak ya, nyatut itu kan pernah terjadi ya, mungkin sekarang sudah sedang terjadi ya, di salah satu perumahan di area Palembang ya, katakanlah di area Palembang lah ya, dan akhirnya mereka terkena ini ya, apa namanya, kena sanksi ya. Iya. Sanksi dari PLN sendiri. Nah, dari itu PLN sendiri ada sanksi. Itu gara-gara ada salah satu penduduk sana yang belum mendapatkan fasilitas listrik tadi, Pak. Oh, gitu. Belum mendapatkan fasilitas listrik, tapi semacam ada usaha ya, katakanlah usaha sendiri. Mereka nyatut dari rumah lain. Rumah gitu lain ya. sama ini. Itu memang bahaya juga ya, Pak ya? Kalau itu bukan bahaya lagi sebenarnya, karena kalau dilakukan orang yang tidak berpengalaman atau tidak yang punya sertifikasi untuk pemasangan listrik ini, karena listrik ini kan dia tidak kelihatan sih, cuma bisa dirasakan. Nah, dirasakan itu kalau orang yang itu tadi kalau nggak punya sertifikasi, tidak tahu, ibaratnya kita bawa kendaraan lah, kalau kendaraan itu nggak punya SIM, emang bisa sih, tapi orang yang sudah memiliki sertifikasi alangkah lebih baiknya kan. Nah, mereka kadang mengabaikan keselamatan itu. Dan itu pun sebenarnya dilarang sama PLN dan bisa dikenakan pidana dari PLN. Oke. Salah satunya kena denda juga ya, Pak ya? Bukan, lumayan sih kalau dendanya. Iya. Soalnya ini perumahan ini katanya akhirnya mereka terhalang untuk memasang listrik gara-gara mereka perusahaannya ini kena denda. Oh gitu. Tapi akhirnya yang membeli rumah di situ yang protes kan. Dan lucunya pihak perumahan ini justru ya udah kalian nyambung aja. Nah, ini Pak yang bahaya Pak ya. Ini lebih bahaya lagi sebenarnya, karena malah disuruh lah Pak. Sebenarnya PLN itu welcome loh sama siapa aja yang mau menyambung listrik, asal memang sesuai dilakukan dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini apalagi kita kan di sekarang ini udah ada yang namanya aplikasi PLN Mobile. Nah, itu malah lebih gampang lagi. Kita bisa tambah daya, penyambungan baru, laporan masalah pengaduan segala macam, udah lebih cepat di situ. Karena kemajuan teknologi ya Pak ya? Iya. Sebelumnya kita kan sudah ada untuk pelayanan juga yang namanya itu telepon 123 ya? 123, iya benar 123. Nah, ini dengan adanya kita mendownload, kan sekarang ini kan udah canggih ya. Tiap orang itu minimal satu lah pegang telepon. Bener. Iya, handphone ini. Apalagi ada yang orang yang sibuk itu 2 sampai 3 handphonenya, macam-macam, ada yang Android, ada yang iPhone dan segala macam. Nah, PLN itu udah menyasar ke sana. Jadi untuk pembayaran rekening PLN pun kita nggak perlu capek-capek lagi antrian segala macam, sama cukup kita download PLN Mobile, itu udah di-cover semua. Iya. Baiklah. Tadi sudah kita bahas masalah arus pendek tadi ya Pak ya. Salah satunya yaitu nyatut tadi ya, nyatut listrik. Kemudian tadi ada pertanyaan ampere yang bunyi-bunyi tadi, itu apa itu? Iya. Sebenarnya kayak kata Pak Efran tadi kan, itu kan mungkin orang awam atau masyarakat taunya ampere meter. Sebenarnya itu
adalah KWH meter ya. KWH meter. Nah, announcement dari KWH meter itu adalah banyak, seperti misalnya sebentar lagi dayanya bakal habis. Seperti itu kan, tokennya bakal habis seperti itu kan. Atau juga terjadinya gangguan di instalasi rumah tadi kan, adanya indikasi misalnya instalasinya ada kebocoran atau seperti itu. Jadi kalau kata Om Adi Prabu Muli tadi, misalnya tokennya bunyi terus kayak gitu, ampernya bunyi terus ya kan, nanti tiba-tiba mati sendiri, itu bahaya atau enggak? Itu sebenarnya tokennya itu ngumumin loh. Nggak ngasih tahu ya. Notifikasi kayak handphone seperti iya isi gitu ya gitu. Bunyinya ya. Jadi di displaynya, di layarnya itu dibaca aja. Kalau misalnya biasanya sih kategorinya 20 kWh ya udah mulai bunyi ya. 5 kWh. Nah, 5 kWh itu tergantung 5 settingannya lah. Settingannya. Ada rumah itu yang misalnya 2200 kWh ya, PA 2200 PA itu sekitar 20 kWh dia udah mulai bunyi seperti itu kan. Ada yang mungkin 1305 KWH 5 KWH sudah bunyi. Jadi itu tadi ya. Kita tenang dulu, kita lihat di displaynya apa, maunya apa seperti itu kan. Baru ini enggak usah panik. Apalagi token ya. Iya, token. Kalau yang baru ini kan dia sistem token semua kan. Nah, di situ pelanggan itu dimudahkan untuk mengontrol pemakaian mereka sendiri. Jadi mereka mau pasang menyalakan listrik banyak, ya otomatis mereka harus bayarnya lebih banyak lagi. Tapi kalau mereka pemakaiannya lebih sedikit, ya pembayarannya lebih itu murah. Otomatis lebih murah lagi. Kayak pulsa HP ya. Iya benar. Oke, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh kita angkat telepon ya? Boleh. Selamat sore. Halo, selamat sore, wabarakatuh. Iya, sama siapa ini? Dari kawasan Palawang, Bang Jongki. Oh, Bang Jongki. Oke, Bang Jongki di Empat Lawang. Silakan Bang Jongki, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kita. Oh ya, ada Bang. Ada Pak Efran, ada Pak Abrori. Silakan Bang Jongki. Selamat sore Pak narasumber. Sore Pak. Ini saya mau tanya Pak, di ini kan di kawasan Kabupaten Palawang, kalau di tepatnya di Kecamatan Gedung Tinggi. Ini sering terjadi pemadaman ya. Nah, kadang-kadang itu mati nggak sampai 1 menit, kadang-kadang sampai 1 menit hidup lagi. Nah, terus kadang-kadang tuh sampai setengah hari gitu kan. Yang saya ingin tanyakan itu, apakah itu enggak membahayakan kita sebagai pengguna gitu? Terutama barang-barang elektronik gitu loh. Karena kadang-kadang nggak terhitung loh, sehari itu kadang-kadang sampai 5 atau 4 kali. Pokoknya kalau kami orang Palawang itu udah jadi makan sehari-hari lah. Terima kasih Pak Nomor dan Bang Abbas. Iya, Bang Jogi, terima kasih kebersamaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang pertanyaan tadi belum selesai ya. Om Ana tadi. Nah, ini kita langsung jawab mungkin. Menghidupkan mesin air tanpa pelindung tadi ya, apakah ini berbahaya terutama pada saat cuaca hujan ya Pak ya? Silakan, mungkin Pak Ebran atau Pak Brody. Baik, kalau dari saya pribadi sih sama ini, sebenarnya itu pompa itu kan sudah dirancang untuk kondisi hujan dan panas ya. Jadi selagi isolasinya itu aman, walau kondisi cuaca gimana pun itu tidak akan jadi masalah kita pergunakan. Tetapi apabila ya namanya kondisi peralatan itu kan ada masa waktunya ya kan. Ada yang mungkin ada yang cacat atau luka atau segala macam. Nah itu harus kita perhatikan juga. Makanya kita harus rajin-rajin dicek ya Pak ya. Dicek atau dipelihara lah kalau kita sebutnya itu. Jadi biar tahu kondisinya, oh ini masih aman, oh ini sudah nggak aman lagi, jadi harus diganti atau gimana kayak gitu. Jadi intinya selagi isolasinya masih bagus atau itu pompanya masih bisa digunakan lagi kondisinya sampai
ini insya Allah aman sih, nggak ada masalah walaupun dia hujan atau gimana pun nggak masalah sih. Karena memang sudah di set memang untuk ditaruh di luar gitu ya. Iya, didesainnya sama ini. Desain outdoor. Desainnya memang mungkin bisa ditanya dengan pembelinya ya, pada yang jual ya. Ini boleh ditaruh di dekat sumur nggak sih gitu kan? Nah, satu lagi nih, ini pertanyaan Om Ana lumayan banyak. Lambang mirip spider tadi apa? Iya. Sebenarnya itu tuh salah satu inovasi ya dari teman-teman distribusi untuk menjaga kehandalan listrik untuk pelayanan masyarakat lah. Jadi kita kan sering mendengar listrik padam gara-gara gangguan binatang seperti itu kan, baik ular, monyet, tupai, gitu kan. Atau lagi kalau di ini rawan tupai lah biasanya. Iya, betul. Jadi untuk menjaga instalasi listrik itu tidak gagal tersalur, energi listriknya tidak gagal tersalur, tidak trip kata bahasa orang PLN itu. Jadi dipasanglah kayak sarang laba-laba yang menghambat pergerakan dari si binatang itu. Seperti itu. Jadi itu salah satu upaya kami dari PLN untuk menjaga keandalan energi listrik agar tetap tersalur dinikmati oleh masyarakat. Itu tadi. Mudah-mudahan Om Ana sudah terjawab semua ya. Kalau soal kabel yang berantakan di jalan itu memang permasalahan umum sebenarnya ya. Ya, sebenarnya kan yang di tiang-tiang listrik itu nggak cuman kabel PLN ya. Ada kabel telepon kan juga. ada Icon, internet, telepon seperti itu kan. Memang yang kerugian dari saluran udara itu estetikanya pasti terganggu. Yang kalau mau bagus kayak negara-negara di luar itu saluran kabel seperti itu kan di bawah tanah, hanya saja investasinya lebih mahal. Jadi ada plus minusnya lah. Benar. Jadi tidak cuma jadi tanggung jawab PLN tapi jadi tanggung jawab bersama, jadi permasalahan umum. Nah, apakah itu membahayakan atau tidak? Tentunya itu sudah dikaji sebelum dilakukan pembangunan seperti itu kan. Sebelum ditarik jaringannya itu sudah dikaji. Mungkin langsung nyambung nih dengan pertanyaan masalah kabel tadi ya. Ini dari dari WhatsApp kita nih. Seberapa bahayakah kalau ada tiang listrik di pekarangan rumah, terus listrik di rumah saya ini sering turun-turun padahal 1.300 sebelumnya tidak pernah terjadi, sementara untuk pemakaian seperti biasa. Jadi masih nyambung sama yang kabel berantakan tadi Pak ya. Apakah seberapa bahayakan kalau ada tiang listrik di pekarangan rumah? Mungkin maksudnya ini rumah, di rumahnya ada tiang listrik. Ada tiang listrik. Kemudian juga yang sering turun-turun padahal 1.300 sebelumnya tidak pernah terjadi, sementara untuk pemakaian seperti biasa. Berarti bisa nyambung dengan pertanyaan yang dari Pak Lawang tadi Pak ya? Iya. Kenapa ada sering pemadaman, apakah bahaya dengan konsumen? Nah, mungkin jadi kita langsung jawab pertanyaannya. Silakan. Baik. Saya akan coba menjawab yang dari ini tadi. Untuk tiang listrik itu sendiri kita kan sebenarnya udah pada saat pemasangan tiang itu kita PLN itu memang sebenarnya udah komunikasi dengan yang pemilik lahan. Jadi sebelum ditanam itu atau kita pasang itu biasanya petugas kita udah minta izin dulu sama yang punya rumah nih. Misalnya, Bu, Pak, kami mohon izin masang tiang di sini, apakah diperbolehkan atau tidak kayak gitu kan. Nah, setelah diperbolehkan sama pemilik rumah atau pemilik lahan tersebut, barulah PLN memasang di situ. Nah, dari pemasangan di situ memang di situ kan ada kabel nih sama ini. Nah, sebenarnya kabel itu sudah kita isolasi. Jadi di kabel itu sudah kita isolasi dan insya Allah kondisinya aman walaupun ada hujan atau petir segala macam sama ini. Jadi PLN itu juga kan udah punya standar kualitas sih untuk pemasangan itu. Jadi ini di pekarangan rumah sistem pengamanannya gimana itu sudah dikaji juga sama PLN sebenarnya. Kayak gitu. Berarti memang sudah disurvei sebelumnya Pak ya? Udah disurvei juga sama ini. Jadi PLN itu nggak sembarangan masang-masang. Ini langsung kita pasang ini enggak. Tahu-tahu bangun tidur udah nongol. Ini tadi ya mungkin langsung kita bahas masalah yang di Empat Lawang tadi ada sering pemadaman. Nah, apakah berbahaya
memang ada entah ini mitos atau apa ya Pak ya, kalau pada saat mati lampu tuh alat-alat elektronik harus dicabut sama ini. Karena takutnya tiba-tiba hidup langsung naik gitu. Itu gimana itu Pak? Nah, mungkin langsung saya jawab aja ya. Kalau ini kalau daerah Limbuk Linggau itu, apalagi daerah Empat Lawang tadi Pak. Empat Lawang ya sama Tebing Tinggi. Nah, Empat Lawang itu kan rata-rata di situ kan pendapatannya perkebunan ya, kalau nggak salah, kebun karet, sawit segala macam sama itu. Nah, jaringan distribusi kita yang tiang-tiang itu di sekitar pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan itu kalau yang pemasangan mungkin yang baru ya, instalasi baru kita nyebutnya itu kawatnya itu udah pakai isolasi. Nah, kalau yang udah pemasangan lama, yang masih lama-lama itu kita nggak ada isolasinya. Nah, karena posisinya itu berdekatan dengan kebun sawit, kebun karet segala macam. Nah, itu yang sering menyebabkan gangguan. Jadi harusnya itu jarak amannya kalau kita yang di tiang-tiang itu kita menyebutnya biasa itu 0,5 meter atau 50 cm ya, itu dari segala macam pohon segala macam sama ini kabel lain. Nah itu, dengan adanya pohon sawit karet tadi yang menyentuh itu, nah itulah apalagi sering hujan segala macam itu yang menyebabkan kadang gangguan segala macam itu. Nah makanya kita sering mengedukasi teman-teman yang di lapangan atau yang di ini, mohonlah diizinkan kalau ada dari pihak PLN yang mau memangkas atau mau membebaskan pohon-pohon yang di sekitar situ. Karena siapa sih sebenarnya yang mau gangguan atau ada mau bermasalah? Karena PLN juga kan udah dituntut untuk melayani masyarakat itu semaksimal mungkin, jangan sampai ada yang padam. Tetapi apabila ada pohon segala macam, sering nih teman-teman kita ngeluh, wah Pak di sana sering ada pohon gangguan segala macam. Ya coba dulu lihat pohonnya atau gimana gitu kan. Mungkin itu sih yang dari ini. Nah terus yang satu lagi yang masalah ini ya, bahaya nggak? Bahaya peralatan sama ini. Sebenarnya PLN itu untuk peralatan elektronik itu nggak ada bahayanya sama ini. Nah tinggal lagi di rumah itu apakah udah benar pengamanannya. Kita sering juga ada sebut yang apalagi di gedung-gedung itu kan yang tinggi-tinggi, lantai 4, lantai 5 itu ada yang namanya penangkal petir. Nah, kalau ada tegangan lebih atau segala macam itu biasanya dibuangnya lewat situ. Nah, tinggal balik-balik lagi ke pelanggannya atau konsumennya, mereka itu instalasinya masih bagus nggak, atau kondisi kabelnya masih normal atau enggak, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Berarti memang dari apa namanya, dari pemakai sebenarnya. Iya, dari pemakai sendiri, dari pelanggan sendiri sih kita nyebutnya sama ini. Yang antisipasi ya Pak ya. Iya, sama ini. Oke lah. Baik, mungkin satu pertanyaan berikutnya nih ya. Ini ada dari Pak Zuber di Kebun Bunga. Ini berbicara soal edukasi dan bahaya listrik terkait dengan terjadinya kebakaran. Ya. Bagaimana secara masyarakat agar mendapatkan edukasi mungkin ya, secara keseluruhan demi menghindari musibah. Kemudian bagaimana pula skema yang ada di masyarakat untuk saat ini mengenai perbedaan meteran, ada yang masih menggunakan prabayar dan pasca bayar. Jadi kalau untuk edukasi ke masyarakat ya ini sedang kita terus galakkan, kita terus lakukan. Tentunya untuk menghindari kebakaran khususnya di instalasi perumahan itu baiknya instalasi tersebut harus tersertifikasi, tentunya kan seperti itu. Kemudian peralatan ataupun material listrik yang dipakai itu digunakan berstandar SNI seperti itu kan. Kemudian jangan memakai cabang, jangan memakai stop kontak yang berlebih seperti itu. Dan juga jika peralatan elektronik itu tidak digunakan, baiknya dipadamkan atau dimatikan saja seperti itu. Kemudian yang kedua terkait
meteran ya, KWH meter yang pasca bayar dan prabayar. Ini seperti yang diinformasikan Pak Ervan di awal, berangsur-angsur PLN akan berganti ke yang pulsa, yang prabayar. Jadi untuk konsumen-konsumen yang masih memiliki token yang lama atau meteran yang lama itu nantinya akan terus diedukasi untuk digunakan yang pulsa, karena yang pulsa ini sebenarnya lebih ekonomis, lebih praktis dan lebih mudah dikontrol seperti itu, tanpa biaya abodemen, ya kan, seperti itu. Jadi penggunaan energi itu bisa dikontrol oleh konsumen. Baiklah. Nanti kita akan lanjut lagi Pak. Kita jedah dulu sebentar. Informasi berikut. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan cumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500.000 kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang. Acara televisi malam ini nggak ada yang asik. Politik semua. Bosen buka laptop aja. Andi, kamu di mana Andi? Televisi dinyalakan kok tapi nggak ditonton sih? Andi di kamar Bu, lagi buka laptop sambil denger radio. Andi, kalau televisinya nggak ditonton lebih baik dimatikan. Kan bisa lebih menghemat biaya listrik. Ya Bu, nanti Andi matiin. Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja, karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih berbicara mengenai listrik ya bersama dua narasumber kita, ada Pak Efren dan juga Pak Abrori. Mungkin ada penelpon yang akan kita jawab ya. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, maaf? Dengan Bu Lina. Bu Lina. Bukit. Bu Lina di Bukit. Iya. Oke. Bu Lina boleh langsung dengan narasumber kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, Pak. Saya mau menanyai mengenai kabel-kabel listrik ini kan kadang kalau yang di daerah Bukit itu banyaknya istilahnya tuh bergelantungan antara kabel listrik PLN dengan provider. Nah, apakah di bagian PLN itu ada untuk pengamanan mana kabel-kabel listrik yang kadang-kadang agak rendah, Pak? Takutnya mobil kan kalau agak tinggi kan masuk ke lorong itu kan takut nyangkut. Nah, apakah ada segi pengamanan dari PLN? Pertama itu. Kedua, rencananya 2 bulan lagi kan saya ini mau nikahi anak. Nah, takutnya kalau listrik ini turun, apakah bisa minta bantuan dari PLN? Gimana caranya supaya perbesar wattnya? Ya, mungkin itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina yang ada di Bukit. Yang pertama tadi mungkin
Bu Lina menanyakan masalah kabel ya, pembagian kabel ini, kabel provider, satunya kabel PLN. Mungkin apa ya, kalau boleh dibilang, apakah memang mereka ini bisa dipisahkan, ada tiang sendiri atau memang numpang di tiang listrik itu? Sebenarnya itu kan ada perjanjiannya ya, kalau misalnya pihak provider mau numpang di tiang kabel listrik. Untuk jaraknya sendiri itu antara kabel listrik yang bertegangan menengah ya 20 kV dengan kabel-kabel provider itu sudah diatur jarak amannya. Tapi juga dari segi PLN terkait pengamanan ke masyarakat itu sudah diatur melalui Permen SDM nomor 13 tahun 2021 yang mengatur jarak atau ruang bebas baik transmisi maupun distribusi. Misal di core bisnis kami itu SUTED gitu kan. Kita berbicara SUTED dulu, itu jarak amannya itu untuk 150 kV itu sekitar 5 meter. Kemudian untuk yang di daerah Pak Efran misalnya 275 kV itu 7 meter itu jarak minimum. Tapi kalau untuk yang di distribusi yang di jalan itu jarak minimumnya itu kayak kata Pak Efran tadi, minimum sekali itu setengah meter. Tapi kita gaungkan 3 meter lah jarak aman. Jadi kalau misalnya ada mobil yang besar, sekiranya ujung atap mobil itu sudah mendekati 3 meter, coba dicari akses jalan lain. Seperti itu. Jangan sampai ada tegangan lompat ya Pak ya, tegangan lompat atau tegangan induksi bahasanya tuh, yang menghantarkan energi listrik ke material-material besi seperti mobil seperti itu kan. Nah itu membahayakan pengendara seperti itu. Nah jadi baiknya masyarakat juga paham jarak aman itu 3 meter seperti itu. Itu diatur dari Permen SDM nomor 3 tahun nomor 13 tahun 2021. Memang pernah ya, kalau tidak salah pernah terjadi ya. Bahkan sering ya Pak. Sering. Terutama ini yang mobil-mobil bodi besar itu yang lewat mereka tidak mikir lagi itu tadi. Dan mungkin juga kayak mobil box juga itu ada juga ya yang bisa sering sekali. Dan listrik itu sifatnya ini Pak, nggak harus nyentuh dulu baru kesentuh. Gitu. Dengan jarak sekian meter atau sekian senti itu listrik itu bisa melompat. Semakin tinggi tegangannya semakin tinggi lompatan, semakin jauh lompatan. Kayak listriknya Pak Efran ini wilayah Tinggi Borong tuh 275.000 volt. Nah, itu semakin jauh tuh lompatannya. Jadi jarak 7 meter itu sudah bisa lompat. Oke. Makanya itu tadi ya Pak ya, ada semacam aturan-aturan tersendiri ya. Regulasi dari pemerintah itu sudah banyak. Misalnya kayak yang catut kabel tadi kan, pencurian itu lah. Benar, benar. Nah itu sebenarnya kasusnya diatur di regulasi PLN sendiri itu di peraturan direksi nomor 251. Itu termasuk kategori yang membahayakan keselamatan instalasi. Dan juga di undang-undang itu ada undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindakan yang dikategorikan usaha sabotase untuk membahayakan objek vital dan strategis milik negara. PLN ini kan objek vital negara. Benar. Jadi ancamannya pidana, hukuman seumur hidup atau pidana mati. Itu sebenarnya dari regulasi. Dari KUHP pun ada pasal 406, 408 tentang pengerusakan. Ancaman maksimalnya 4 tahun kurungan. Berarti sebenarnya orang-orang yang menyatur ini harus terancam. Makanya. Jadi bagaimana masyarakat mengetahui sudah dampaknya itu bisa kesetrum. Benar. Ya kan? Kalau selamat dari kesetrum dikejar juga. Jadi maju mundur tetap kena. Baiklah. Nah ini tadi dengan pertanyaan Bu Lina tadi satu lagi satu lagi ini masalah bantuan listrik tadi Pak. Untuk hajatan ya. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang kan PLN itu udah memikirkan ke depan. Jadi semakin canggih sekarang ini PLN itu juga sudah mengikuti. Makanya tadi kita udah menyiapkan yang namanya aplikasi PLN Mobile tadi. Nah, di situ bisa lengkap. Nanti mau tambah daya, mau penyambungan baru atau juga mau istilahnya
kita pasang sementara. Ada juga di situ lengkap semuanya di situ. Jadi tinggal nanti download di aplikasi PLN Mobile, tinggal dibuka di situ, di browsing keperluan kita apa, udah nanti terjawab semua di situ. PLN Mobile. PLN Mobile namanya sama ini. PLN Mobile di App Store sama di Play Store ya. App Store, Play Store sudah ada, terus sudah ada juga menu penyambungan sementara. Jadi hajatan bisa klik menu itu dan ikutin prosesnya. Prosesnya di situ cepat nanti. Jadi ini jawaban untuk Bu Lina yang ada di Bukit, bolehlah download dulu ya Pak. Iya, download dulu di aplikasi Store. Biar bisa dilihat di situ ya. Karena memang ya. Memang dari dulu ya Pak ya. Yang namanya orang hajatan tuh pasti apa istilahnya ngelos ya. Iya, namanya ngelos atau pemasangan sementara lah. Pemasangan sementara. Iya. Kan kalau selama ini Pak yang saya tahu itu memang ada orang yang bisa ya, entah itu apakah dia dari PLN atau mungkin masyarakat umum yang membuat los tadi ya. Tapi kalau kalau misalnya bukan petugas nih berbahaya nih Pak ya? Berbahaya tadi itu lagi bisa kita tuntut lagi sesuai dengan undang-undang tadi sama ini kan, karena yang kalau secara resminya itu kita udah ada standar SOP-nya kan kayak gitu. Nah, jadi setiap pemasangan sementara itu nanti kita tanyakan dulu keperluannya apa dan berapa hari kegunaannya kayak gitu. Nah, nanti di situ nanti teman-teman yang dari distribusi akan menghitung berapa besaran yang harus dibayar dan nanti untuk pemakaiannya berapa lama, terus juga untuk kalau orang awam sering menyebutnya kalau nggak salah itu okameter kalau biasanya. Nah itu nanti disiapkan dari PLN. Baik. Berarti memang ada harus ada izin istilahnya ya. Intinya harus ada izin ya. Karena demi keselamatan bersama. Benar. Harus ada izin karena untuk keselamatan. Iya, untuk keselamatan kita bersama juga dan juga untuk menjaga jangan sampai nanti masyarakat sekitar ada yang terkena induksi segala macam. Nah itu nanti kemarin juga kita ada pernah di daerah Sekip Ujung ya kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah sampai selesai kemarin itu nggak ada kecelakaan yang menimbulkan kematian kayak gitu. Nah seharusnya kemarin kita udah edukasi ke masyarakat sekitar ya, kalau untuk ada pelaksanaan hajatan segala macam kita udah ada nomor telepon segala macam sudah kita tempelkan di dekat-dekat tiang dan tower itu agar menghubungi pihak dari PLN. Baik. Berarti memang sebenarnya PLN itu memudahkan ya Pak ya? Iya betul sekali. Tidak akan dibikin ribet segala macam sama ini. Asal memang tujuannya jelas. Iya, karena memang kami ini kan pelayan masyarakat. Iya. Karena memang image ya. image masyarakat itu kadang-kadang gini Pak. Kalau ngurus nih kayaknya harus antri dulu katakanlah ya, antri dulu atau mungkin takut ribet tadi Pak ya. Berarti memang dari masyarakatnya juga harus saling menghargai. Kalau sutet besar-besar itu kan memang sangat-sangat bertegangan tinggi Pak ya? Iya betul sekali. Nah, kalau saya pernah lihat masih ada semacam ada orang membangun pemukiman di bawah-bawah. Ini kalau sekarang gimana nih Pak ceritanya Pak? Mereka-mereka yang sudah membangun pemukiman itu, ya memang tidak sekali banyak ya, dua perumahan atau segala macam ini. Itu gimana itu Pak? Sebenarnya kayak pembangunan itu kan kadang orang-orang nih bertanya gitu, duluan tower atau duluan bangunan. Tentunya kan tower listrik itu dibangun dengan suatu kajian. Ada kajian terhadap habitat flora dan fauna, ada kajian terhadap keselamatan umum, ada kajian terhadap ekologi seperti itu kan. Nah tentunya setelah dikaji, diambil, dikalkulasi, dibangunlah tower. Tentunya itu jauh dari pemukiman warga. Hanya saja karena padatnya penduduk, pemukiman warga yang melebar. Seperti itu kan. Jadi tapi
PLN tetap berupaya bagaimana dampak-dampak terhadap penyaluran energi listrik itu tidak membahayakan masyarakat. Contohnya dengan pengukuran medan listrik, seperti itu. Kemudian salah satunya juga dengan mengedukasi seperti ini. Betul sekali sama ini. Baik, kita ke ini Pak, masalah mungkin kalau status petugas nih, ini status petugas yang dari rumah ke rumah ya. Takutnya gini, kan mungkin pernah dengar bahwa pernah ada penipuan Pak. Pernah ada mengatasnamakan PLN. Dan yang hebatnya mereka benar-benar pakai seragam dengan surat yang meyakinkan Pak. Iya, betul. Nah kalau yang ini nih gimana sih sebenarnya kita bisa, masyarakat bisa tahu bahwa oh ini petugas yang memang ditugaskan atau justru mereka nih oknum atau bagaimana itu Pak melihatnya? Baiknya gini menyikapinya itu. Jadi ya salah satu upaya kami dengan membuat super apps aplikasi PLN mobile itu ya biar masyarakat itu tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan PLN. Jika tetap ada oknum-oknum yang datang ke rumah masyarakat, yang pertama tentunya surat tugasnya apa, seperti itu kan. Lalu terus memiliki tanda pengenal ID cardnya PLN. Kalau surat tugas mungkin bisa dibuat seperti itu kan, cap banyak lah ya kan. ID card ID card, nomor induk pegawai itu kan nggak sembarangan. Seragam pun banyak jualannya, seragam PLN kayak gitu. Dan tentunya seperti tagihan, modusnya itu kan kadang tagihan yang melonjak seperti itu kan. Nah, penilaian pengukuran pemakaian itu sudah bisa diukur sebenarnya. Setiap tanggal 27 kita sudah bisa mengukur jumlah KWH yang terpakai kalau untuk yang pasca bayar. Kalau yang untuk yang prabayar malah nggak bisa karena kan orang itu menggunakan energi melalui pulsa yang dia beli. Jadi kalau untuk oknum itu mau nagih, saya kan udah pakai pulsa saya sendiri. Gitu. Karena biasanya mereka cari kesempatan mesin lama ya katakanlah ya. Yang lama itu. Mesin lama yang kalau pakai dulu baru bayar gitu kan. Makanya PLN lagi menggalakkan bagaimana kita ayo bermigrasi ke KWH meter yang baru, yang pulsa. Baiklah. Lebih aman, lebih safe, dan oknum-oknum itu bakal mati lah. Iya kan, seperti itu. Baik, tanpa terasa nih waktu sudah membatasi obrolan kita nih, Pak Efran, Pak Abrori. Mungkin ada namanya closing statementnya mungkin ya untuk para pendengar RRI Palembang mengenai edukasi manfaat dan untuk tema kita di sore hari ini edukasi manfaat dan bahaya listrik pada masyarakat umum. Mungkin Pak Abrori atau Pak Efran silakan. Mungkin kalau dari saya PLN itu yang selalu diingat masyarakat saat mati lampu. Seperti itu kan. Kalau lampunya nyala PLN pasti nggak diingat. Iya. Tapi ingatlah Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di rumah, saat mati lampu itu terjadi, listrik itu padam, timnya Pak Efran itu berjibaku di lapangan. Beliau ini manajer unit layanan, nggak mungkin memberikan pelayanan yang buruk. Kalau udah mati lampu, pastilah mau malam mau hujan langsung cek ke lapangan. Apa yang terganggu, apa yang buat masyarakat nggak nyaman. Jadi
dukungan dan doanya, kami selalu sehat. Kalau kami ingin melakukan pemeliharaan, pemangkasan, penebangan, tolong diizinkan demi penyaluran energi listrik yang handal. Kemudian kami juga, ini musim kemarau loh, banyak kebakaran lahan. Jadi kami juga mengingatkan, tolong jangan sampai ada yang membakar lahannya, terutama di sekitar area Sutet, ya kan? Karena itu bakal mengganggu penyaluran energi listrik tentunya. Oke. Baik. Saya cukup seperti itu. Pak Epran, Ingatlah kami berjibaku mati-matian untuk menjaga energi listrik. Mungkin Pak Epran ada? Silakan Pak Epran. Cukup. Yes, you're good at your job, but your processes, though. With Money.com, things can be different. And here's how. First, you can easily create a workflow